Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SIBI 19 SIF akan menjelaskan konsep dasar manajemen proses dan komunikasi antar proses yang disusun oleh Putih Ahas, Dewi Wulandari, dan Alia Cantika dengan mata kuliah Sistem Operasi. Di sini definisi dari proses adalah lebih dari sebuah kode program yang terkadang disebut text section. Ini menurut Silberstedt. Dan sebuah proses pada umumnya juga memiliki sebuah stack yang berisikan data-data yang dibutuhkan selama proses dieksekusi, seperti parameter metode, alamat return, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang menyimpan variabel global. Pada proses yang dieksekusi mempunyai 5 status yang terdiri dari new, yaitu pembentukan suatu proses, dan running, instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi, waiting, proses menunggu, dan untuk beberapa event yang terjadi, ada ready, menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau prosesor, dan ada terminate adalah proses setelah selesai dieksekusi. Nah, di sini ada proses control block. Yaitu tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebuah control block. Yaitu meliputi status proses, yaitu status mungkin, new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi. Dan ada program counter, yaitu suatu stack yang berisikan alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Dan ada CPU register, yaitu register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung rancangan komputer. Ada informasi manajemen memori, yaitu informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register. Tabel page, halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Dan di sini ada informasi pencatatan, yaitu informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan. Dan ada informasi status I/O, yaitu informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini. Dan PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Di sini ada elemen-elemen dari proses control block atau PCB, yaitu ada identifier, menjelaskan proses yang sedang terjadi, ada state, kondisi yang terjadi pada proses, ada priority, urutan perintah yang jelas pada suatu proses, ada program counter, yaitu instruksi pada proses, dan ada memory pointer, media penyimpanan atau penunjuk alamat pada proses, ada konteks data yang berkaitan dengan proses, ada I/O status information, yaitu terdapat masukan dan keluaran yang diinginkan, terus ada accounting information, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Wulandari. Silakan. Ya, saya di sini di Wulandari akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep penjadwalan. Penjadwalan antrian, scheduling queue. Ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri dari seluruh proses dalam sistem. Proses yang hidup pada memori utama dan siap dan menunggu atau wait untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar bernama ready queue. Antrian ini biasanya disimpan sebagai daftar penghubung. Sebuah header ready queue berisikan penunjuk kepada PCB awal dan akhir. Setiap PCB memiliki pointer field yang menunjukkan proses selanjutnya dalam ready queue. Yang kedua ada penjadwalan atau scheduler. Sebuah proses berpindah antara berbagai penjadwalan antrian selama umur hidupnya. Sistem operasi harus memilih untuk keperluan penjadwalan, memproses antrian-antrian ini dalam cara tertentu. Pemilihan proses dilaksanakan oleh penjadwal yang tepat atau cocok. Dalam sistem batch,
Sering ada lebih banyak proses yang diserahkan daripada yang dapat dilaksanakan segera. Proses ini dipitakan atau disimpan pada suatu alat penyimpan massal atau biasanya disket, di mana proses tersebut disimpan untuk eksekusi di lain waktu, penjadwalan long term atau penjadwal job. Memilih proses dari pool ini dan mengisinya ke dalam memori eksekusi. Yang ketiga ada alih konteks atau switch konteks. Mengganti CPU ke proses lain memerlukan penyimpanan suatu keadaan proses lama atau state of all process dan kemudian beralih ke proses yang baru. Tugas tersebut diketahui sebagai alih konteks atau konteks switch. Alih konteks sebuah proses digambarkan dalam PCB suatu proses, termasuk nilai dari CPU register, status proses, dan informasi manajemen memori. Ketika alih konteks terjadi, kernel menyimpan konteks dari proses lama ke dalam PCB-nya dan mengisi konteks yang telah disimpan dari proses baru yang telah terjadwal untuk berjalan. Pergantian waktu konteks adalah murni overhead, karena sistem melakukan pekerjaan yang tidak perlu kecepatannya bervariasi dan dari mesin ke mesin, bergantung pada kecepatan memori, jumlah register yang harus dikopi, dan keberadaan instruksi khusus seperti instruksi tunggal untuk mengisi atau menyimpan seluruh register. Tingkat kecepatan umumnya berkisar antara 1 sampai 1000 mikrodetik. Lalu operasi pada proses. Aktivasi pada proses penciptaan proses. Penciptaan proses meliputi beberapa tahap. Yang pertama, beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Yang kedua, alokasikan ruang untuk proses. Yang ketiga, PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Yang kelima, bila diperlukan struktur data, maka segera dibuat struktur data itu. Di sini ada terminasi proses. Alasan terminasi tersebut seperti turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Teks yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Di sini ada proses yang saling bekerja sama. Proses independen tidak mempengaruhi eksekusi proses yang lain. Kerjasama proses dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh eksekusi proses yang lain. Keuntungan kerjasama proses atau sharing informasi, meningkatkan kecepatan komputasi, modularitas, dan kemudahan. Di sini ada thread. Program yang dieksekusi. Satu, ada proses berat, heavyweight. Proses tradisional. Yang kedua ada proses ringan, lightweight, thread. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Keuntungan penggunaan thread. Yang satu tanggap, yang kedua pemberdayaan research, yang ketiga ekonomis, dan yang keempat pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Single thread dan multi-thread. Single thread prosesnya hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Lalu multi-thread, proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Model multi-thread, user thread, pengelolaan thread dilakukan oleh user level atau pengguna. Kernel thread, pengelolaan thread dilakukan oleh kernel komputer user tidak dapat. Model-model multi-threading. Yang satu many to to one, dan many to many. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu di sini ada komunikasi antar proses terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dalam komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka berkirim pesan. Hal ini dapat mencegah pesan salah terkirim ke proses yang lain.
Karakteristiknya antara lain, link dapat otomatis dibuat. Sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan. Di antara pasangan itu terdapat tepat satu link. Link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Komunikasi tidak langsung berbeda dengan komunikasi langsung. Jenis komunikasi ini menggunakan sejenis kotak surat atau port yang mempunyai ID unik untuk menerima pesan. Proses dapat berhubungan satu sama lain jika mereka membagi port. Karakteristik komunikasi ini antara lain. Link hanya terbentuk jika beberapa proses membagi kotak surat mereka. Sebuah link dapat terhubung dengan banyak proses. Setiap pasang proses dapat membagi beberapa link komunikasi. Link yang ada dapat merupakan link terarah ataupun link yang tidak terarah. Single buffering. Teknik ini merupakan buffering paling sederhana. Ketika proses pemakai memberikan perintah I/O, sistem operasi menyediakan buffer bagian memori utama sistem untuk operasi. Double buffering. Peningkatan atas single buffering dapat dibuat dengan mempunyai dua buffer sistem untuk operasi. Proses dapat transfer ke atau dari satu buffer sementara sistem operasi mengosongkan atau mengisi buffer lain. Di sini ada kondisi-kondisi perkecualian. Yang pertama yaitu proses terganggu. Pesan yang dikirim sebelum sampai di tujuan kadang bisa mengalami gangguan di tengah jalan. Sama seperti pesan yang hilang. Jika hal ini terjadi, maka pesan akan dikirim kembali. Yang kedua ada proses dihentikan. Pengirim atau penerima menghentikan komunikasi setelah pesan diproses. Hal ini mengakibatkan pesan tidak pernah diterima atau proses yang menunggu pesan tersebut tidak pernah dikirim. Yang ketiga ada kehilangan pesan. Pesan pada proses P ke proses Q bisa jadi hilang entah kemana dalam satu jaringan komunikasi. Sistem operasi mendeteksi adanya kejadian tersebut, kemudian mengirim ulang pesan yang hilang. Jadi kesimpulannya, proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau program yang sedang dijalankan atau software yang sedang dilaksanakan, termasuk sistem operasi yang disusun menjadi sejumlah proses sekuensial. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti, sistem operasi. Proses berisi instruksi dan data. Program counter dan semua register pemroses dan stak berisi data sementara seperti parameter rutin, alamat pengiriman, dan variabel-variabel lokal. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.